saya teringat satu quotes nih. Mahasiswa hari ini itu surplus informasi, defisit gagasan katanya. Benar nggak itu? Benar. Makanya saya bilang, selain miskin perlawanan, dia miskin gagasan. Dia nggak punya gagasan. Dia nggak punya gagasan maju soal melihat bagaimana situasi politik kita, bagaimana melihat tatanan sosial kita. Nah, akhirnya ya jalannya ditempuh itu adalah memilih jadi tim sukses. Bagaimana partai-partai politik ini yang menganggap diri pelaku demokrasi tapi justru tidak mempraktekkan demokrasi di internal partainya? Kan ada yang salah. Oke. Demokrasinya kan demokrasi bersifat semu. Yang saya maksud demokrasi bersifat semu adalah demokrasi yang berdasarkan kepentingan sekelompok orang. Mahasiswa sadar nggak dengan persoalan itu? Dan itu diimani oleh mahasiswa. Nah, itu persoalannya. Persoalannya itu. Mahasiswa nggak pernah mau bicara, mengkritisi. Minimal buat inilah, apa namanya, semacam press release lah. Kita memboikot partai ini karena dia memang tidak kontekstual dengan demokrasi. Bro, kok malam minggu sepi, bro? Ini lagi jalan sama pacarnya. Oh gitu. Kamu nggak jalan sama pacar? Oh. Kalau nggak ada pacar, duduk gabung sini harusnya. Emang kalau warungnya Wawan nih, warung progresif, nggak pernah beda rasa kopinya nih. Enak betul lah. Emang nggak ada teman-teman yang datang diskusi ke sini tadi? Ada sih tadi, tapi udah pulang kesempatan udah jam 12. Udah jam 12 ya. Kamu jangan buka-buka. Ini jam 12. Oke. Halo, bro. Loh, Bung Angga? Yo, Bang. So, gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik, Bang. Dari mana? Tadi dari kos mau nongkrong aja di sini. Oh. Sering nongkrong sini, Bang? Sering, nih tempat saya bikin podcast di sini. Boleh. Nggak malam minggu. Nah, itu dia masalahnya ini, Bang. Kosong juga? Kosong. Oh, daripada kosong kita duduk diskusi lah kalau gitu. Sama-sama kosong. Ini kita, apa namanya, nikmati dulu malam. Mau nongkrong? Iya. Gabung aja sini. Boleh. Abang sendiri emang? Sendiri. Oh, boleh kalau gitu. Sendiri. Ya udah gabung aja. Mau pesan kopi? Ya, Kopi apa? rencananya gitu tadi. Kopi hitam aja. Hitam. Boy. Enggak PS. Ya, biasanya PS. Saya kalau bikin video di sini di briefing dulu sama yang punya. Harus nyebutin namanya PS, rokok PS katanya. Kacau tapi belum masuk sponsor sampai sekarang. Tapi kebetulan sekarang lagi baca bukunya Tan Malaka, Aksi Massa. Oh, ngeri itu, Bang. Kalau sama Bung Angga familiar nih. Enggak juga lah, Bang. Sama aja sih. Sama aja ya. Warna merah agak digeserin kalau warnanya. Soalnya agak sensitif kalau warna merah itu. Orang nganggap warna merah ini anti pemerintah. Benar nggak? Tapi partai penguasa warna merah. Iya, seharusnya. Tapi yang dipimpin sama Megalodon Aduh, baru menit pertama udah kena delik ini. Ya, yang mendominasi elit kan partai warna merah. Oh gitu ya. Partai Banteng kan. Iya. Minggu kemarin saya ngomong sama Bang Kobel. Bicarain, gibahin elit-elit. Nah sekarang rasa-rasanya kita nggak enak kok ngomongin elit lagi. Nah, Siap. Thank you, bro. ini kamu pegawai baru kayaknya ya. Kalau Wawan yang ngasih tuh lewat sini, dia ngasihnya ini dari sini. Aman ya? Aman ya. Kalau minggu kemarin itu saya bikin konten itu sama Bang Kobel, diskusi itu tentang elit-elit. Nah, sekarang kayaknya kalau kita diskusi bosan kita bicarain elit. Gerakan mahasiswa kayaknya seru tuh, antitesisnya dari elit kita. Boleh itu, Bang. Karena kita juga dinamikanya di gerakan mahasiswa nggak kayak Kobel lah. Kalau Kobel ya sukanya gibahin elit. Oke. Kalau kita kan nggak suka. Jilat. Nggak juga. Nggak juga ya. Nggak Oh juga. itu anti Itu prinsip. prinsip ya, nggak boleh ya. Hal yang prinsipil nggak boleh. Tapi banyak nggak? Oh ini juga sih sebenarnya yang harus kita bicarakan di forum-forum meja kayak gini kan. Banyak nggak aktivis itu yang menjilat? Oh banyak. Apalagi menuju 2024 itu
itu adalah momen aktivis cari kantong-kantong transaksional. Oke. Semuanya pada jilat ya. Saya nggak mau bilang semuanya, tapi hampir kurang lebih 90%-nya itu yang terjadi. Ya politik praktis lah, hitung-hitung katanya buat beli rokok, kopi. Oke. Berarti udah serapuh itu dunia pergerakan sebenarnya. Kalau dibilang rapuh, jadi mahasiswa hari ini di dunia gerakannya udah berada pada zona, kalau di sepak bola itu ada zona degradasi. Oke. Berarti Paling curam banget, yang itu tinggal nunggu kehancuran kayaknya gerakan mahasiswa. oh gitu ya. Itu yang menyebabkan terdegradasinya gerakan mahasiswa biasanya apa? Ini saya nanya seperti ini karena saya tertarik. Kan Dinda Angga kan ini mantum SMI. Ya perlulah kita dapat insight tentang bagaimana sih dunia pergerakan. Kalau teman-teman SMI itu kan dianggap sebagai orang-orang kiri tuh. Orang-orang revolusioner. Nah, sampai belibet saya. Kurang kopi kayaknya. Orang-orang kopi dulu. Orang-orang revolusioner nih. Benar nggak statement itu kira-kira nggak? Kalau kiri itu dalam pengertian orang-orang yang berpaham kom, PK1 dan lain sebagainya, mungkin perlu ditinjau ulang. Tapi kalau pendekatan kirinya dalam pengertian orang-orang yang melawan kezoliman, membela kaum miskin, membela kelas rakyat yang tidak berpunya, ya kita harus sepakati. Oke. Tapi kiri ini kan tentang garis perjuangan. Banyak orang nganggap bahwa kalau udah apa namanya ya, organisasinya SMI itu kan agak-agak warna merahnya tuh ada tuh. Ada ya, ada merahnya ya. Itu kan itu pasti kiri katanya. Nah, kalau yang organisasinya warnanya putih gitu kan, agak campur-campur. Tapi SMI dominan setahu saya ya. Karena harus saya sebenarnya udah pasca di SMI, Bang. Oh gitu. Pasca. Tapi di SMI itu benderanya dominan warna putih. Warna putih ya. Warna putih. Justru warna merahnya itu hanya di beberapa aja, nggak terlalu dominan. Yang dominan itu warna putih, Bang. Warna putih. Berarti salah orang salah menjustifikasi SMI itu kiri. Salah menjustifikasi kalau SMI kiri. Kalau SMI itu adalah sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang melawan ketidakadilan, mungkin iya. Tapi kalau dicap kiri dengan pengertian komunis PK1 ya perlu didiskusikan aja sih. Tadi tuh saya tertarik tuh. Yang mendegradasi pergerakan mahasiswa itu, kalau kita asumsikan itu kerjaan elit, kira-kira gimana tuh? Di era sekarang, era saat ini, gerakan mahasiswa kalau dalam analisis saya itu lagi pada fase kelelahan sebenarnya, burnoutnya gerakan mahasiswa. Kemudian gerakan mahasiswa hari ini itu sudah mengalami disorientasi pada sejak tahun 1998. Pasca reformasi itu gerakan mahasiswa di Indonesia khususnya ya, di Indonesia itu lagi bingung mau kemana, tujuannya seperti apa, orientasinya seperti apa. Makanya saya bilang tadi, iya kalau bagaimana gerakan mahasiswa kita hari ya, gerakan mahasiswa kita udah mengalami disorientasi setelah 98. Oke, disorientasi, kalau kita asumsikan lagi ya, ini asumsi aja ya, perkiraan. Udah sangat materialis. Sangat. Banyak aktivis yang masuk angin. Seharusnya. Jadi, kenapa saya mengatakan disorientasi? Pertama, sebelum Indonesia merdeka, kalau kita mau melihat ke belakang, ngetrek sedikit ke belakang, tujuan gerakan mahasiswa Indonesia itu, dia punya tujuan yang jelas, yaitu memerdekakan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka antara tahun 45 sampai 66, ketika rezim Orde Lama memimpin, mahasiswa Indonesia punya tujuannya adalah menumbangkan rezim Orde Lama. 66 sampai 98 pun mereka punya tujuan menumbangkan Orde Baru. Nah, setelah Orde Baru tumbang 1998, tahun-tahun reformasi, mahasiswa udah nggak punya tujuan. Jadi pasca 98 itu gerakan mahasiswa udah mempunyai kebingungan, yang intern lah, di internal gerakan, mau gerakan manapun. Apakah tujuannya adalah menumbangkan rezim, menumbangkan kebijakan rezim, menumbangkan
sistem rezim atau apapun, ya dia udah nggak punya tujuan itu. Nah akhirnya pasca 98 yang terjadi di gerakan mahasiswa adalah berlomba-lomba masuk dalam parlementariat. Oke, oke, oke. Yang paling konkret hari ini adalah, jadi setiap momen pemilu itu adalah momen di mana ajang mahasiswa menjadi tim sukses. Jadi kalau ditanya, tadi kan saya statement awal saya mengatakan gerakan mahasiswa itu udah mengalami disorientasi, yang dalam pengertian tujuan perjuangannya apa. Oke, oke. Nah, orientasi yang paling bisa disimpulkan oleh mahasiswa hari ini adalah menjadi tim sukses. Tim sukses elit-elit, ya pemilihan DPR, pemilihan gubernur, ya hanya tim sukses itulah. Saya teringat gini ya, katanya Frederick. Frederick itu bilang bahwa ketika kapitalisme di suatu negara itu mulai kuat atau mencengkram sebuah negara, maka sistem yang digunakan itu adalah demokratik parliamentary. Begitu. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk memperkuat sistem itu karena yang sebenarnya dijaga itu ada oligark. Kapitalisme. Itu relevan nggak dengan apa yang kita rasakan hari ini? Ya sangat relevan sebenarnya teori itu. Oke. Karena sedari awal kalau kita bicara tujuan adanya parliamentariat itu adalah untuk mengukuhkan kapitalisme. Jadi kapitalisme bukan hanya soal satu sistem ekonomi halayak belaka ya, tapi kapitalisme itu adalah satu sistem sosial yang hari ini yang sadar tidak sadar orang akui itu dia juga terlibat dalam lingkaran setan itu, termasuk pendirian beberapa institusi-institusi untuk menguatkan sistem kapitalisme. Saya harus kasih barrier dulu nih, batasan. Jangan sampai dianggap bahwa orang-orang SMI nanti dianggap anti demokrasi lagi. Kalau bilangnya parliamentariat itu adalah gerbongnya kapitalisme. Ya justru SMI itu setahu saya SMI itu adalah salah satu organisasi yang pro demokrasi. Oke. Tapi demokrasi dalam pengertian apa? Iya, itu kan banyak juga konsepnya. Kalau demokrasi dalam pengertian Francisco Fukuyama, demokrasi liberal ala burjuis, Oke. SMI enggak kayaknya. Tapi kalau demokrasi kerakyatan, iya SMI itu yang dipro sama SMI, itu yang digagas sama SMI, itu yang menjadi prinsip SMI. Karena hari ini kalau kita mau bilang demokrasi, yang kita anut dan kiblat masyarakat dunia hari ini termasuk di gerakan mahasiswa pun demokrasinya masih demokrasi bersifat semu. Termasuk kita hari ini. Ya, kenapa bersifat semu? Oke. Bukti paling konkretnya adalah partai politik. Partai politik aja, siapa yang memimpin? Kalau bukan anak, ibu, ayah, dan beserta konco-konco dan keturunannya ke bawah. Oke. Yang kalau dikutip kata Tan Malaka yang paling relevan itu adalah, sebagaimana bodoh pun zaman feodal, anak raja mau hidungnya ditarik seperti apa kayak kerbau, dia tetap akan menggantikan kekuasaan rajanya. Di zaman feodal. Nah, kalau kita tarik ke sekarang di partai-partai politik yang ada, misal anggaplah dari PDIP, setelah Megawati memimpin adalah Puan Maharani, calon kandidat kuatnya. Begitupun di Nasdem, setelah Surya Paloh adalah anaknya Surya Paloh. Begitupun di Demokrat, setelah SBY, AHY hari ini. Iya, apakah itu demokrasi? Iya, justru dipertontonkan hal yang bertolak belakang dengan demokrasi itu sendiri, yang dipertonton oleh elit kita loh maksudnya. Maksud saya adalah bagaimana partai-partai politik ini yang menganggap diri pelaku demokrasi tapi justru tidak mempraktekkan demokrasi di internal partainya, kan ada yang salah. Oke. Demokrasinya kan demokrasi bersifat semu. Yang saya maksud demokrasi bersifat semu adalah demokrasi yang berdasarkan kepentingan sekelompok orang. Mahasiswa sadar nggak dengan persoalan itu? Dan itu diimani oleh mahasiswa. Nah, itu persoalannya. Persoalannya itu. Mahasiswa nggak pernah mau bicara, mengkritisi. Minimal buat inilah, semacam press release lah. Kita memboikot partai ini karena dia memang tidak kontekstual dengan demokrasi. Misalkan. Kalau di atas era di tahun 70-an mahasiswa berani sampai bicara boikot pemilu dan lain sebagainya, golput akbar, yaitu gagasan mahasiswanya maju. Ya kalau di era sekarang adalah mahasiswanya nggak berani sebenarnya. Karena apa? Ya karena pertama soal itu adalah tempat dia transaksional.
Jadi Oke. yang Balik pengen- lagi ke tadi ya. yang pengen saya bilang itu adalah sebenarnya gerakan mahasiswa Indonesia hari ini adalah selain miskin perlawanan, dia juga miskin gagasan. Oke. Saya tahan dulu. Saya teringat satu quotes nih. Mahasiswa hari ini itu surplus informasi, defisit gagasan katanya. Benar nggak itu? Benar. Makanya saya bilang, selain miskin perlawanan, dia miskin gagasan. Dia nggak punya gagasan. Dia nggak punya gagasan maju soal melihat bagaimana situasi politik kita, bagaimana melihat tatanan sosial kita. Nah, akhirnya ya jalannya ditempuh itu adalah memilih jadi tim sukses. Kalau boleh ngomong kan, orang-orang yang jadi tim sukses itu kan orang-orang yang miskin gagasan memang. Suka atau tidak harus kita akui. Iya. Ya, kenapa miskin gagasan? Orang biasa aja bisa jadi tim sukses, Pak. Kalau katanya Bang Kobel kemarin, yang elit yang miskin gagasan itu dia selalu cenderung politik pencitraan katanya. Ya, mahasiswa juga miskin gagasan. Banyak juga yang akhirnya pansos ya. Hampir rata-rata kalau di NTB kan, di NTB aja saya berani mengatakan 95% itu rata-rata mahasiswanya pansos semua. Pansos semua. Apalagi misalkan kalau pergi demo, Apalagi- dia nggak ngerti substansi demonya. Yang penting dia ini pasang pelang ya. Ini seluruh Indonesia loh ya. Makanya saya bilang, setelah 98 itu kan penyakit utama mahasiswa kan mengalami disorientasi. Bayangkan kita dari tahun 98 sampai tahun 2019, animo gerakan itu baru muncul 20 tahun kemudian. Di bawah tahun 2019 itu animo gerakan itu nggak ada gerakan, tapi nggak animonya sampai meluas ke daerah-daerah itu kan nggak ada. Oke. Saya harus mengakui 2019, 2020 itu adalah tahun-tahun di mana gerakan mahasiswa itu lagi dalam masa-masa revolusioner, bahkan meluas ke daerah. Revolusioner yang saya maksud, dia sampai turun ke jalan semuanya, bahkan ribuan. Di Mataram aja kalau tidak salah itu hampir 5 ribuan mahasiswa. Yang kembali lagi katanya abang tadi, dari 5 ribuan orang itu rata-rata itu adalah masa cair. Orang-orang yang tidak mengerti tujuan dari gerakan itu apa, yang Iya. hanya pergi aksi hanya soal ya udah gue aksi, gue keren dan lain sebagainya, tolak RKUHP, sampai kan kalau tidak salah ya, seingat saya salah satu mahasiswa UNRAM yang menentang soal poster selangkanganku bukan milik negara tapi milik pacarku lah. Oke, iya. Itu kan mengindikasikan, mas saya, itu kan mengindikasikan betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia kita dalam gerakan. Iya. Saya sepakat. Nah, saya tuh gini. Kebetulan sekarang kan lagi nulis-nulis buku nih. Nah, sekalian nih kita diskusi seperti ini untuk nambah lah gitu kan. Gimana sih ulasan-ulasan urayan-urayannya. Saya nganggap bahwa gini. Ini hasil pengamatan saya. Bahwa dunia apapun, termasuk dunia gerakan, dia itu mengalami titik kembali. Saya sebut sebagai titik balik ya, titik kembali. Dia seperti lingkaran nggak putus itu loh. Dan fase titik balik ini itu adalah 20 sampai 25 tahun. Itu dari analisa saya 1928 pergerakan tuh. 45. Oke, 45. Itu kan jaraknya tuh sekitar 20-an tahun tuh. Iya, 45 ke 66 itu kan sekitar 25 sampai 30 tuh. Dari 66 ke 98 itu sekitar gitu juga. Di atas itulah. Nah, seperti yang Bung bilang, 98 sampai tahun 2021 ke atas, itu kan baru muncul lagi tuh refleksi. Artinya, memang fase 1 sampai 20 itu fase jenuh memang bagi dunia pergerakan. Potensi masuk angin. Kira-kira gimana tuh? Sepakat nggak? Kalau sepakat ini langsung terbit buku saya nih. Kalau berdasarkan historisnya sepakat. Oke. Sepakat. Tapi persoalannya adalah setelah 98, kalau kita mau melihat ini dalam konteks sekarang, dibilang hari ini mahasiswa apakah bisa mereorganisir kembali dirinya agak sulit. Saya merasa pesimis di tengah mahasiswa yang mengalami demoralisasi. Wih, di dalam tuh. Karena yang saya ingin bilang adalah hampir semua organisasi mahasiswa yang nasional ya. Saya nggak mau mendisklaimer organisasi apapun, tapi hampir semua organisasi mahasiswa yang nasional itu hari ini sibuk dalam membangun partai-partainya masing-masing. Oke. Jadi afiliator dari partai politik. Rata-rata, kalau dibilang afiliator enggak, tapi rata-rata gagasan mahasiswa Indonesia hari ini itu adalah proyeksi skala prioritasnya adalah membangun partai politik.
Oke, oke. Bagi saya nggak salah gerakan mahasiswa itu membangun partai politik, itu sebuah kesadaran politik yang harus dituju. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah gerakan mahasiswa hari ini di samping membangun partai politiknya, dia meninggalkan basis akar rumputnya. Cocok. Apa yang dimaksud basis akar rumput gerakan mahasiswa? Contoh paling sederhana di NTB, yang merupakan basis organisasi-organisasi mahasiswa nasional. Ya. Ada kasus anak-anak Muhammadiyah yang misalnya dicuti paksa, yang di PO, itu kan nggak diperjuangkan. Padahal itu adalah persoalan basis akar rumput yang nggak boleh ditinggalkan sama sekali oleh gerakan mahasiswa, sekalipun dia punya proyek untuk membangun partai. Cocok. Nah, makanya ini yang menjadi masalah di internal gerakan mahasiswa itu. Itu dipengaruhi oleh jarak antara elit mahasiswa dengan elit politik yang terlalu dekat atau seperti apa? Ya seharusnya gitu. Seharusnya Oke. elit politik, mereka mahasiswa yang mengusungkan elitnya sendiri, mereka mahasiswa yang sudah punya elit duluan ya, kan beda itu dua hal yang berbeda. Sama-sama hari ini udah rata-rata menggunakan pendekatan yang birokratis semua. Jadi semua organisasi itu udah birokratis lah pokoknya. Kalau saya ngelihat itu, aduh kacau organisasi mahasiswa hari ini tuh. Harusnya elit mahasiswa, elit aktivis itu dia menjaga jarak ya harusnya ya dengan elit-elit politik. Ya kalau kita ngomongin ideal kan. Ideal ya, ideal. Idealnya ya apapun yang terjadi dalam situasi politik, gerakan mahasiswa itu harus berada pada ranah tengah-tengah. Oke, jaga jarak. Kalau dulu di diskusi-diskusi kita masih anak-anak ingusan, masih mahasiswa itu, jadi sistem sosial kita itu seperti piramida, gambaran piramida. Yang atasnya ada elit, yang bawahnya itu adalah rakyat umum, masyarakat biasa, masyarakat kelas bawah. Yang di tengah-tengahnya seharusnya adalah mahasiswa. Oke. Idealnya mahasiswa itu nggak boleh dalam konteks piramida, dekat dengan piramida yang atas, tapi dia harus berada di tengah-tengah. Makanya itu yang dikatakan dari awal ketika kalau mahasiswa berkuliah itu selalu bilang mahasiswa itu adalah agen of control, agen of change dan lain sebagainya. Oke. Setelah aksi RKUHP dan Omnibus yang masanya sampai meluas ke daerah, rata-rata aksi yang muncul, saya mau kalau dibilang saya pengen justifikasi memang. Iya. Di sini memang forum justifikasi. Itu aksi politis semua. Rata-rata semua aksi-aksinya aksi transaksional. Oke. Hampir ya. Oke. Karena bisa dipastikan beberapa elit-elit yang mengkonsolidasikan gerakan itu pun main. Melakukan transaksi. Entah itu mereka mau mendekatkan diri dengan elit. Iya. Investasi jangka panjang lah kalau katanya masih hari ini. Jaga relasi. Jaga relasi kayak gitu. Itu banyak elit-elit organisasi ya. Tujuan jadi ketua organisasi atau mengklaim dirinya sebagai aktivis, ya kan, baru ikut demo satu kali udah fit Instagramnya tuh keren tuh. Ya seolah-olah dia itu udah memperjuangkan rakyat seluruh NTB gitu, kira-kira lah gitu kan. Itu berarti polarisasi yang dibangun supaya mereka seolah-olah kelihatan hebat. Iya, seharusnya gitu. Seharusnya dalam konteks saat ini di tengah organisasi mahasiswanya yang makin hari makin birokratis dalam aktivitasnya, bayangkan nggak ada organisasi mahasiswa yang nggak birokratis hari ini, semuanya birokratis, yang sampai tidak disadari oleh mereka itu kan adalah salah satu bangunan yang digagas oleh penguasa untuk melemahkan internal gerakan mahasiswa. Nah, tadi tuh saya tertarik sama persoalan moral dari para elit-elit organisasi itu. Saya percaya bahwa gerakan mahasiswa ini dibangun dengan 3 lapisan. Yang pertama itu adalah agent of change tadi itu. Yang kedua itu adalah moral force, ya. Yang ketiga itu revolutioner. Nah, itu yang paling tinggi itu. Ketika agent of change dia bisa taklukkan, kemudian dia bisa kembangkan moral force-nya, dia tuh bisa revolusioner. Nah, itu yang hilang dari mahasiswa. Dia ini nih. Ya kalau kita susun kayak piramida katanya Bung Angga tadi ya. Dia udah klaim dirinya kita agent of change. Tapi moral force-nya nggak dibangun ya. Tiba-tiba mau revolusioner. Jadinya semacam ini kan pragmatis jadinya, loncat dia gitu loh. Moral yang nggak diperbaiki tapi mau perjuangkan akar rumput. Mau ngomongin akar rumput. Iya. Dia nggak melihat dirinya itu gitu loh. Makanya
ada satu candaan kita ya Bang. Revolusi itu nggak mungkin terjadi di pagi hari atau siang hari. Tapi revolusi itu yang jelas terjadi itu sore hari atau enggak malam hari. Kenapa kayak gitu? Mereka yang ngomongin hidup mahasiswa bangunnya aja sore sampai malam. Iya ya, banyak kayak gitu. Candaan kita gitu, maksudnya itu moral yang hari ini itu hilang di mahasiswa. Soal isu-isu basis akar rumput, ya bagaimana dia mau ikut terlibat dalam perkembangan basis akar rumput, bagaimana dia mau membela basis akar rumput, sementara bangun tidur aja hal yang paling kecil ya saya bilang, hal yang bangun tidur aja sore. Kita sering bercanda ya, revolusi itu pasti terjadi malam atau sore itu, nggak mungkin terjadi pagi kan? Nggak mungkin terjadi pagi. Karena kan yang bangun sore malam, bangun pagi. Oke. Nah ini saya tertarik, saya keingat banyak sekali insiden yang dilakukan elit-elit politik kita, ngetuk dan bahas undang-undangnya itu disahkan tengah malam. Itu termasuk revolusioner atau tidak? Kejebak jadinya kan? Kejebak nih. Enggak juga lah Bang. Oh iya. Kalau itu kan kucing-kucingan. Oh kucing-kucingan. Kalau elit kita kan kucing-kucingan. Mm-hmm. Elit kita sebenarnya dibilang tolol nggak paham kenapa dia ngetuknya malam, seharusnya ngetuknya pagi. Karena pagi kan mahasiswa nggak bangun. Oh iya benar. Kalau malam mahasiswanya bangun. Oh iya, memang kalau Kan dia nggak membuat rapat kan nggak berdasarkan based on data. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Mari kita lihat aksi mahasiswa aja kalau nggak jam 11, 12 sekarang. Siang. Siang. Nggak pernah ada pagi. Nggak pernah ada pagi. Jarang ada mahasiswa, bahkan hampir minus mahasiswa aktif itu aksi jam 8 pagi. Abang bisa cek sendiri ke DPR. Mahasiswa nyampe DPR itu sekitar jam 1, jam 12-an. Iya, pas lapar-laparnya tuh udah Dan panas itu, gitu kan. DPR kan udah istirahat. Kacau. Tapi kan kesadaran itu yang jarang. Maksudnya kan kepekaan ya. Kita kan kadang mau membangun gerakan itu kan harus sadar, harus peka terhadap bukan hanya diri kita ya, tetapi bagaimana lawan kita ini. Kan sebenarnya kalau kita mau bunuh lawan ini, ya lawan kita misalkan, kan kita harus tahu dulu polanya mereka itu seperti apa, hidupnya mereka gimana gitu kan. Kalau kita memang nggak observasi, nggak monitor dulu mereka aktivitasnya jam berapa, tiba-tiba pergi ke kantor DPR-nya jam 12, ya wajar lah nggak pernah mau ditemui, orang udah nggak ada. Akhirnya pulang tangan kosong kan. Wah, kalau Bung sering nggak kayak gitu? Dulu di zaman mahasiswa sering. Cuman kita ditipu aja. Ditipu ya? Ditipu. Kadang-kadang dulu sampai ketua DPR NTB itu sembunyi di WC. Dicari sama Kapolres. Ke WC ditarikan dulu. Kalau kita memang DPR-nya yang penipu dulu. Oh, aduh. Ya nggak apa-apa. Nanti bagian yang ini dititin aja ya. Boleh. Saya mau nanya nih, pernah nggak di dunia gerakan itu Bung Angga ya nemuin teman-teman gerakan itu masuk angin, dan itu Bung Angga tahu sendiri, mereka dapat amplop, masuk pernah Bahkan sering. Bahkan semua kawan-kawan saya, mahasiswa angkatan saya itu rata-rata udah melakukan politik praktis semua hari ini. Makanya kalau kita mau lihat idealisnya mahasiswa di Indonesia itu paling dari semester 1 sampai semester 5. Kalau udah masuk semester 6 ke atas itu udah mau dia ngomong hidup rakyat paling kencang sekalipun di tengah masa aksi itu perlu dipertanyakan tuh keberpihakannya. Oke, kalau semester 1 sampai semester 5 idealis. Mungkin masih idealis. Ya, kalau semester 6 sampai semester 8 ke atas nyari yang bagus alisnya. Kayaknya betul tuh, Bang. Waduh, enak betul. Tapi ya. kalau kayak pertanyaannya Abang tadi, apakah pernah menemukan? Justru sering. Bahkan beberapa kelompok-kelompok mahasiswa hari ini sengaja aksi menggunakan isu-isu politis. Oh iya, itu mau saya tanyain tuh. Nah, jadi mahasiswa itu sebenarnya untuk semua mahasiswa di Indonesia ya, khususnya NTB lah. Kalau mau melihat bagaimana gerakan yang benar-benar murni pure memperjuangkan hak hajat hidup orang banyak, dan mana gerakan yang bicara transaksional, itu cukup dilihat dari isunya aja sebenarnya. Apakah isu yang dibawa oleh kelompok itu adalah isu politis ataukah isu ekonomistik? Kalau isu politik berarti berpotensi ditunggangi. Bukan berpotensi, sudah pasti. Sudah pasti ditunggangi. Oh, Sudah ini pasti ditunggangin. ini tajam ini kritiknya nih. Kalau isu ekonomistik nggak ada yang bisa ditunggangi. Apa yang mau ditunggangi?
Kalau misalnya memperjuangkan soal SPP misal, memperjuangkan soal fasilitas, itu kan soal ekonomistiknya mahasiswa. Tapi kalau soal penggulingan Kapolda misalnya, Oke. isu korupsi, isu narkoba dan sebagainya, ya udah pasti itu isu transaksional. Berarti ada yang mesen. Ada, seharusnya ada. Bahkan itu yang sering diobrolin sama teman-teman saya. Cuman ya namanya pilihan hidup kan. Kalau dia mau memilih untuk menjalani hidup dengan politik transaksional, ya urusanmu. Kalau katanya Bang Yusuf dulu, saya pernah ingat politik under table kayaknya. Oh, iya, politik under table ya, di bawah Politik meja. bawah meja, ya itulah mahasiswa sekarang tuh. Tapi kalau pilihan kita adalah melakukan isu politis, bagi saya ya terserah aja. Nanti soal salah benar itu sejarah tuh akan membuktikan siapa yang benar-benar bajingan di dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Waduh. Intinya ya, saya nggak mau menjadi bagian dari yang bajingan-bajingan itu. Itu juga kenapa podcast ini muncul, untuk memfilterisasi tuh. Mana yang bajingan, ya, mana yang enggak. Soalnya kan banyak juga. Banyak, Bang. Iya, banyak juga, banyak. Dan banyak yang bajingan. Kita keluar kena delik. Pilih aja namanya, Bang. Yang kalau yang bajingan itu biasanya nggak mau mampir dia. Oh, nggak mau mampir di Nggak mau podcast ini. mampir. Nah, yang masuk podcast ini yang masih Karena mungkin memegang teguh idealisme. nggak punya ini ya, nggak punya bayaran kayak Bang. Kayaknya kan. Biasanya kan mereka tertarik yang ada bayarannya. Mereka itu. Oh, kan tadi itu transaksional. Iya kan, itu saya bilang kalau ada duitnya ya udah gas. Kalau kita kan nggak. Ya, Kalau kita jadikan itu prioritas, kan apa bedanya kita dengan mereka, kan gitu, Bung? karena yang saya tonton beberapa kali terakhir soal podcastnya Bang Yusri bersifat edukasi. Nggak, ya maksud saya mau dibilang punya uang jajan itu kan urusan lain, tapi muatannya muatan edukasi semua kan. Nggak provokatif. Ya provokatif itu kan soal tafsiran. Waduh, saya punya alibi baru nih kalau orang nanya. Ini kontennya provokatif ya? Itu kan penafsiran, Bung. Kalau saya enggak ah. Kalau provokatif buat mereka yang menindas, iya mungkin. Tapi kalau bagi rakyat nggak ada provokatif. Oke. Karena justru mahasiswa Indonesia itu kalau nggak menggagas gagasan yang provokatif juga nggak bisa menumbangkan rejim dan nggak merdeka. Cocok. Makanya seharusnya mahasiswa itu kalau ada kata yang di atas provokatif harusnya lebih. Di atas kata itu ya. Kalau bahasanya kita radikalisasi ya. Waduh. Bagaimana meradikalisasi gagasan, radikalisasi gerakan itu seharusnya gerakan mahasiswa. Kalau provokatif masih ecek-ecek lah. Oh, coba cek ya. Ya kalau kita ini kan karena podcastnya masih ecek-ecek, kita provokasi dulu pikiran-pikirannya kan. Baru kalau udah terprovokasi, ya, nah itu masa yang terprovokasi itu urusan Bung Kobel, Bung Wawan dan lain sebagainya kan. Gimana, enak nggak kopi? Enak. Saya sampai habis loh. Jadi kalau kopinya habis, biasanya podcastnya selesai. Boleh. Ini kita selesaikan atau gimana nih? Terserah bahkan. Terakhir. Kan kalau dunia gerakan ini, Bung Angga, tadi tuh syarat transaksional, aktivisnya banyak masuk angin. Ya, untuk bisa memilah nih, mana sih aktivis yang benar-benar berada pada gerbong rakyat? Gimana tuh, Bung? Kalau buat membedakannya kayak sulitnya Bang. Sulit membedakan itu gini. Kadang-kadang mereka yang melakukan isu transaksional dalam situasi-situasi revolusioner itu cukup pintar cari muka. Bahkan mereka lebih reaksioner. Mereka bahkan menganggap diri paling revolusioner di antara orang-orang itu. Itu pengalaman saya dulu ya. Mereka yang sebelum-sebelum itu melakukan aksi-aksi transaksional, sering ketemu elit di hotel-hotel. Nah, ketika ada aksi situasi revolusioner, aksi penolakan RKUHP, mereka yang paling menolak keras. Jadi mereka yang seolah-olah mengakukan diri bahwa mereka itu adalah orang yang paling berjuang lah di tengah rakyat. Ya, tapi kalau untuk membedakannya dari sifat gerakan sih. Sifat gerakan. Dari sifat gerakan, dari isu-isu strategis. Kalau yang saya baca dari tesisnya Hamka itu salah satu mahasiswa pasca sarjana UGM. Kemampuan kita hari ini harus mampu membedakan mana isu strategis, sehingga kita bisa membedakan mana benar-benar orang-orang dalam gerakan mahasiswa itu yang benar-benar baik. Tapi bukan berarti saya mengatakan
semua mahasiswa itu busuk ya? Enggak juga. Enggak. Tapi ada yang busuk kan? Ada. Hmm. Ada yang busuk. Tapi ya itu kembali ke teori hukum tuh. Kalau satu racun itu Aha. menetes ke air itu, airnya bisa beracun, bahaya ya. Oke. Tapi kalau apalagi Ya kan bisa berbahaya. benar, benar. Yang kita bisa pastikan adalah racunnya jangan sampai ke airnya. Seharusnya racunnya jangan sampai ke airnya. Oke lah, itulah. Ini saya kalau bicara santai sama Bu Angga, kena delik kita lama-lama ya. Kena delik kita lama-lama. Makasih banyak, Bung. Siap. Udah mampir podcast bicara santai. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi itu mengedukasi banyak orang. Sebenarnya tujuannya ini saya mau bicara sama Bung Angga ini untuk merefleksi aja sebenarnya. Bagaimana sih keotentikan gerakan itu? Jangan sampai orang mencampur adukan gerakan, kepentingan, transaksi dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Siap. Thank you Bung Angga. Besok mampir di podcast lagi. Siap. Siap bertarung dengan Keiro Tour. Oke lah, thank you teman-teman semua. Saya Yusuf Zama Hendra di Warkop Progresif ya. Di sini kalau mau nyari makanan enak, tapi kita ngopi aja malam ini. Ya, jangan lupa endorse katanya. Ini nggak ngendorse, tapi tujuannya promosi aja. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bukan nggak sana, Bung? Oke, thank you.